Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto sudah tidak sabar menunggu Wilujeng Sumping selanjutnya. Tenang, ini juga masih dalam on proses, disiapkan dulu saja untuk finalisasi atau untuk pemain terakhir yang bisa menjadi kejutan untuk kita semua. Jadi ya sudahlah, kita kalau yang terakhir mah biasanya ya harus dari manajemen dulu saja, karena ini lebih spesial, lebih ngena juga buat kita semua gitu ya. Namun kalau selain pemain, oke, kita kasih kisi-kisinya teman-teman. Nah, untuk Wilujeng Sumping selanjutnya, kalau memang pemainnya belum OTW ke Bandung, ada salah satu rekan kerja dari Bojan Hodak nantinya, tentu saja dari Kroasia, yang mana sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, ini insya Allah sudah akan Wilujeng Sumping selanjutnya, tapi bukan pemain ya teman-teman. Siapa kira-kira? Nah, nanti ditunggu saja. Dan juga untuk temanya mungkin tidak terlalu spesial karena mungkin bukan pemain, tapi perannya cukup penting teman-teman. Nah, ini yang mana ya sudahlah, berarti di Persib Bandung selain ada Brazilian Connection, ada juga Kroasia Connection gitu di sini di jajaran staf pelatih gitu ya. Nantinya juga ya minimal kita tidak mengandalkan Imade dulu gitu ya sementara untuk pelatih kiper, karena kita melihat lisensi yang dimiliki Imade belum mumpuni di level Asia teman-teman ya. Sambil belajar ilmu baru dari asisten Bojan Hodak nantinya, ditambah juga ya ikut untuk pengambilan lisensi tingkat selanjutnya gitu ya teman-teman. Jadi kita doakan buat Imade juga mudah-mudahan ya secepatnya mengambil lisensi. Jadi kalau sewaktu-waktu di masa yang akan datang sudah bisa menjadi pelatih kiper utama gitu ya teman-teman. Nah, ini juga sebelumnya ada memang yang nanya kan kenapa Persib Bandung, tadi lupa saya terusin dulu aja. Untuk inisial yang akan Wilujeng Sumping selanjutnya, sepertinya karena ini bukan pemain, jadi bebas ya manajemen, punten ya gitu ya. Ini tidak vulgar lah, ini hanya kisi-kisi saja. Saya hanya menampilkan setengah dari wajah tersebut tanpa menyebutkan nama, oke? Jadi saya hanya menyebutkan inisial, bolehlah kalau ini. Jadi ya inisialnya MJ, maksudnya MJ. Nah, MJ ini siapa? Mangga dicari tahu saja. Asal Kroasia dan juga bukan Michael Jordan ya, karena itu mah asal Amerika. Ini mah dari Kroasia, MJ. Nah, ini yang akan dibawa Bojan Hodak di musim terbarunya musim depan, dan mudah-mudahan pelatih-pelatih kiper kita semakin berkualitas lagi gitu ya, atau penjaga gawang kita semakin termotivasi lagi dengan adanya asupan baru, ilmu baru yang akan mereka terima teman-teman. Baik, kita lanjut. Tadi mungkin ada yang berpikir kan kenapa sih Persib Bandung mengenalkan pemainnya lewat bioskop, lewat radio, lewat koran, lewat Mobitron, Videotron gitu ya, lewat selembaran. Nah, ini apakah ada maksud tertentu atau tidak? Namun kalau yang dari awal itu ya kita tahunya kan memang ingin yang berbeda gitu ya, ingin memasyarakatkan Persib Bandung bukan hanya untuk Boboto saja, tapi untuk masyarakat Kota Bandung secara umum atau secara lebih luasnya masyarakat Indonesia, karena seluruh atensi dari netizen sepak bola Indonesia sedang tertuju ke Persib Bandung, bukan hanya soal pemilihan pemainnya atau pembelian pemain baru, namun cara pengenalannya pun ini cukup impresif gitu atau impresif. Nah, ini juga menjadi satu yang berkesan lah, bukan untuk orang Bandung saja, bukan untuk orang Jawa Barat, tapi netizen sepak bola di Indonesia. Jadi bukan hanya Boboto yang mengakui, waduh Persib Bandung beda tahun ayeuna mah gitu ya. Nah, ini
tidak lain dan tidak bukan. Pertama, teman-teman, manajemen Persib Bandung sudah ingin mengenalkan Persib ini mulai dari sisi emosional dari setiap bobotoh dan juga masyarakat Jawa Barat gitu ya. Dan memang ya tujuannya itu, tapi yang kena justru masyarakat sepak bola Indonesia, alhamdulillah. Nah, jadi sisi emosional ini yang ingin didekatkan oleh manajemen Persib Bandung, diantaranya katakanlah lagi nongkrong gitu ya di warung kopi, lagi ngopi, lagi di pinggir jalan, tiba-tiba Mobitron lewat gitu, eta saha gitu ya, ini saha. Jadi lebih asalnya tidak aware, tidak ya hare-hare gitu ya, tapi begitu lihat Mobitron, waduh ternyata aya naon ya, oh pemain Persib dan lain sebagainya. Jadi perbincangan di warung kopi. Nah, selanjutnya lagi, kalau untuk usia yang senior gitu ya, selain anak muda lah yang memang jarang online di handphone, di gadget gitu ya, jadi yang masih membaca koran katakanlah, atau masih mencari dari mulut ke mulut. Nah, ini kan memang tidak menjangkau digitalisasi ini belum menjangkau semua elemen lapisan masyarakat. Nah, jadi untuk yang usia-usia senior ini cocok. Jadi meningkatkan lagi untuk rasa kangennya, rasa rindunya masa lalu gitu ya. Baca di koran, lalu juga yang dengar radio juga yang asalnya jarang, kemarin kan sudah luar biasa ya, dan radio ini juga mencatatkan pendengar terbanyak gitu ya, lonjakannya berpuluh-puluh kali lipat daripada yang sebelumnya atau hari-hari biasa. Nah, ini juga luar biasa animonya. Jadi memang sisi dari emosionalnya sendiri yang akan diperkenalkan. Jadi tidak ada unsur bisnis yang terlalu besar, walaupun ada unsur bisnis tapi tidak terlalu banyak, karena ini kan sistemnya saling bekerja sama lah gitu ya, sehingga ya saling menguntungkan, bukan hanya Persib yang membayar ini membayar itu, kecuali mungkin dengan bioskop kemarin iya gitu ya, ada sisi bisnis Persib yang harus dikeluarkan, tapi ya sebanding lah dengan apa yang memang sudah diterima atau pengalaman apa yang sudah kita rasakan, itu semuanya setimpal dan alhamdulillah responnya positif dan semakin naik gitu ya. Nah, jadi jangan penasaran lagi kenapa mengenalkan lewat ini, buang-buang uang, katanya kemarin buang-buang dana, katanya lagi ngirit dan lain sebagainya. Nah, ini juga sekali lagi kita ingatkan, manajemen sudah punya perhitungan sendiri, finansial juga bisa didapatkan dengan engagement atau dengan perpaduan bisnis atau kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya teman-teman. Jadi ya Persib Bandung juga sudah menghitung, bukan hanya membakar uang, membayar, tapi ada dampak yang mereka terima juga. Jadi masyarakat luas lebih tahu lagi apa itu Persib Bandung, dan lebih ekonomi Jawa Barat atau khususnya Kota Bandung ini lagi hidup lagi teman-teman, dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh Persib Bandung, diantaranya pengenalan pemain gitu ya, biar nggak penasaran lagi. Ini mah sekedar intermezzo dan juga sekalian ya ngobrol sharing saja gitu teman-teman. Nah, sekali lagi kalau sekarang kita nggak akan spill pemain baru dulu, karena ya sesuatu yang akhir itu biasanya spesial dan tidak bisa diulang gitu. Jadi ya sudah, kita tunggu saja. Namun kalau untuk selain pemain, oke, kita kasih tahu tadi inisialnya MJ teman-teman gitu ya, namun bukan seorang pemain, dan sama pentingnya lah, kalau untuk perannya sama pentingnya gitu ya. Baik, kita masuk ke beberapa pertanyaan dari teman-teman boboto saja, yang mana ini juga sudah sudah lumayan banyak juga. Dari kemarin kita jarang membacakan pertanyaan gitu ya, karena ya saking sumringahnya mengumumkan pemain, jadi kita baca beberapa pertanyaan sekarang teman-teman. Baik, yang pertama, Kang, satu pemain asing Asia satu pemain asing Asia yang terakhir Putros ya, yang dari Irak. Wah, ini mah jarang nonton, ketahuan nih. Kalau nonton juga mungkin nggak sampai full ya videonya, di skip, begitu terakhir di close gitu videonya. Jadi ya memang sekarang juga kita ingin meningkatkan sedikit gitu ya, cerita sedikit, ingin meningkatkan atensi teman-teman boboto ini yang sudah jarang kirim salam gitu ya, yang jarang menyapa, lalu juga yang ingin mengetahui tapi bingung mau nanya ke siapa, ya mangga
manfaatkan kolom komentar sini karena kita juga ingin ya setidaknya menjalin komunikasi dua arah lah, walaupun tidak secara langsung tatap muka, tapi secara verbal dan juga secara media elektronik kan bisa gitu ya. Jadi ya mangga dimanfaatkan yang mau salam, pertanyaan gitu ya. Sama lah dengan Persib Bandung kemarin juga kan, ketika mendengarkan di radio kan ada yang salam-salam. Jadi meningkatkan atau mengingatkan masa lalu kita akan ya beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya teman-teman. Nah ini yang pertama, untuk Putros ini memang sudah di cancel ya teman-teman, sudah tidak jadi yang dari Irak itu karena beberapa hal, diantaranya ada masalah permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh Persib Bandung. Ya ujung-ujungnya memang UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit. Nah ini yang mana beberapa permintaan juga agak sedikit ya memberatkan Persib Bandung gitu ya, sehingga tidak menemui jalan tengah, dan akhirnya ya sekarang harusnya mungkin sudah beres semua pengumuman pemain baru gitu ya, tapi karena satu dan lain hal, bukan hanya Putros saja teman-teman, ingat ya, bukan hanya Putros saja yang di cancel, bahkan pemain lokal pun ada yang memang tidak jadi karena beberapa hal gitu ya. Nah ini juga ya jadi memang agak sedikit mundur untuk beberapa posisi saja gitu teman-teman. Dan yang pertanyaan kedua, Kang Roni, nah jadi tidak terbuka soal pemain baru, apakah dilarang manajemen? Enggak ya, sederhananya gini teman-teman, kita manajemen sebetulnya tidak melarang siapapun, ini siapapun ya, tidak melarang untuk jangan begini dong gitu ya, ini pemainnya jangan diumumin dulu dan lain sebagainya. Tidak ada bahasa seperti itu. Bahkan ya mangga saja kalau memang sudah tahu, sudah ini ya mangga, tapi kita di sini ya lebih ada ikrar sesama media saja sebetulnya, sesama redaksi tim lain juga, yang mana ya udahlah kita dukung yuk untuk tim kreatif Persib Bandung, karunya katanya udah ngidenya udah banyak, udah lama juga gitu, begitu diaplikasikan, walaupun sebenarnya kita kan sudah tahu pemain yang katakanlah yang mau diumumkan, tapi kan proses pengenalannya ini yang sedang kita arrange atau kita setidaknya menjaga gitu ya, biar lebih gregetnya ada. Nah ini makanya bukan dari manajemen mah terbuka lah untuk manajemen saat ini, insya Allah sangat terbuka, apalagi Kang Adit enakeun teman-teman kalau diajak diskusi gitu, terbuka lah. Pokoknya manajemen sekarang lebih terbuka daripada manajemen yang lalu. Saya nggak nyebutin manajemen siapa, tapi yang lalu itu lebih tertutup. Bahkan ya betul, kalau dulu sempat kena somasi, ini sempat gitu kita juga karena terlalu terbuka. Tapi kalau sekarang alhamdulillah baik-baik saja, namun dari kitanya yang sadar diri gitu ya, makanya kita rem dulu saja, tidak terlalu vulgar karena untuk menghormati daripada tim kreatif Persib Bandung. Tapi kalau musim atau selanjutnya ya sudah, karena kan tahu gitu ya, oh caranya sekarang kan di musim ini tuh ingin mengenalkan pemain Persib dengan cara ini, dengan cara itu, makanya kita kasih kesempatan. Nah nanti mah kalau sudah tahu ya sudah digaskan aja gitu ya. Jadi tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Kalau telat ya karena kita menghargai tim kreatif Persib Bandung saja, itu teman-teman. Lalu selanjutnya, Ari pelatih kiper aya tekang. Nah tadi udah dibahas pelatih kiper, ya itulah inisialnya MJ dari Kroasia gitu ya. Dan kemarin juga sempat kita bahas apakah datang bareng Bojan Hodak atau beda pesawat, karena kemarin ada sedikit miss katanya masalah penerbangan gitu, karena ada ya sesuatu lah gitu ya. Jadi ya nu penting mah kayak datang dongkap sakedap deh gitu ya di Antos. Lalu latihan perdana kapan Kang? Tanggal 30 Juni, besok hari Senin teman-teman. Kemungkinan ya masih di sport Arca Manik ya, atau ya kalau mau nyobain, tapi kayaknya belum dibuka ya untuk yang lapangan pendamping. Tapi mudah-mudahan ya dimanapun itu masih belum sepenuhnya latihan, jadi hanya pengenalan, mungkin ya latihan ringan lah gitu ya teman-teman. Lalu ini
Beli tiket Piala Presiden di mana, Kang? Oh ya, jangan lupa teman-teman, hari ini Piala Presiden tiketnya dibuka jam 12 siang. Dicatat ya, jam 12 siang tiket Piala Presiden dibuka di situsnya www.pialapresiden2025.com. Ingat-ingat, dicatat www.pialapresiden2025.com gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa milih beli tiketnya mau yang tanggal berapa sampai dengan akhir ada, dan ini pun harga tiketnya cukup murah, hanya Rp50.000, dan satu akun itu bisa membeli 4 tiket gitu ya. Jadi saya bikin akun satu, beli tiketnya 4 karena ini bukan dari Persib Apps gitu ya, bukan panpel dari Persib juga. Jadi ada panpel dari Piala Presiden tersendiri. Nah, ini mungkin ya setidaknya masih kerjasama dengan panpel Persib lah, tapi yang ngurus lebih hal-hal yang sifatnya tiket dan lain sebagainya ini panpel dari Piala Presiden, makanya murah teman-teman, Rp50.000, dan bisa beli maksimal 4 tiket, satu orang 4 tiket. Jadi alhamdulillah saya bisa bawa keluarga nanti kalau nonton ke sana, jadi nggak perlu buka Persib app hiji-hiji gitu ya teman-teman. Ini langsung belinya di situs pialapresiden.com gitu ya, www.pialapresiden2025.com itu. Yang terakhir aja lah karena udah lumayan nih durasinya. Kang, masih ada nggak yang mau datang ke Persib? Masih, insya Allah masih ada, karena kan belum ada. Kalau Persib Bandung ingin memaksimalkan 8 kota pemain asing, ya berarti tinggal 1 lagi. Nah, kalau pemain lokal juga masih ada yang datang teman-teman. Jadi ditunggu saja, yang terakhir biasanya lebih spesial gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Punten pisan masih agak sedikit bising karena kita sedang memperbaiki ruang untuk podcast gitu teman-teman. Musim depan kita sudah bisa podcast dan kita undang bobotoh semua yang memang mempunyai pengetahuan tentang Persib Bandung. Siap-siap teman-teman, kita akan buka podcast mulai musim depan gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.